Pemirsa, pada pemilihan umum Februari 2024 silam, ada sekitar 52% dari daftar pemilih tetap atau DPT yang masuk dalam kategori muda. Komisi Pemilihan Umum menyebut tingkat partisipasi secara umum di pemilu lalu mencapai di angka 81,7% dan 30 hingga 45% diantaranya adalah pemilih muda. Semarak Kirap Pemilu adalah inovasi Komisi Pemilihan Umum KPU dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kirap berlangsung secara estafet dari 7 titik diawali dari Aceh, Kota Batam, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Kabupaten Pulau Morotai, dan Papua menuju titik kumpul Jakarta. Inovasi lain adalah KPU menggelar Goes to Pesantren yang dilaksanakan serentak tanggal 22 Oktober 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Santri di 38 provinsi pada 460 pesantren dan ditonton 119.767 santri. Acara dimeriahkan nobar film Kejarlah Janji. Bahkan KPU juga menerima rekor muri untuk program KPU Goes to Campus yang diberikan bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. KPU menjangkau sebanyak mungkin pemilih muda, sebab pemilihan umum 2024 cukup berbeda jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu di Indonesia karena jumlah pemilih muda yang sangat dominan. Pada pemilu 2019, jumlah pemilih muda berkisar 31,63%, sedangkan pada pemilu 2024 jumlahnya meningkat menjadi 56%. Pemilihan umum presiden dan legislatif sudah rampung dilaksanakan pada 14 Februari. Antusiasme kala mencoblos turut dirasakan sejumlah pemilih muda, utamanya karena para calon presiden yang terpampang di surat suara nihil petahana. Antusias lah karena kan banyak juga nih yang dari tahun kemarin itu kan cuma 2 koalisi, sekarang dipecah menjadi 3 koalisi. Tentunya pemilu sekarang itu lebih seru aja gitu kan, ada 3 koalisi gitu. Saya sih antusias sih, soalnya kan emang pemilihan itu wajib ya. Iya, tahun ini. Antusias ya, karena kan ini pertama kali. Jadi aku antusias buat menyuarakan suaraku buat kemajuan Indonesia, buat ikut berdemokrasi juga. Antusiasnya apa ya? Antusias kagak, Mas? Antusias. Kenapa tuh antusiasnya? Karena milih presiden yang baru. Perihal penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif, sejumlah pemilih muda juga mengaku puas. Penyelenggaraan pemilu kali ini dinilai lebih sejuk dan menyediakan variasi partai politik bagi para pemilih. Menurut saya sih udah lah ya itu, banyak juga parpol-parpol yang ikutan untuk gabung dengan koalisi-koalisi yang sudah ditentukan oleh pihak sana. Menurutku sih udah cukup mencerminkan ya, tapi mungkin ya pasti ada kekurangannya dan itu bisa dijadikan pelajaran untuk pemilu selanjutnya dan mungkin untuk berbenah dari semua panitianya, masyarakatnya juga. Gitu. Ya udah sih, mencerminkan demokrasi. Tapi ya saya nggak sukanya ya pemilu, ya ujung-ujungnya kayak ini ya apa, black-blackin gitu nggak sih, satu sama lain gitu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum August Melas menyebut secara keseluruhan tingkat partisipasi mencapai 81,78%, sudah sesuai dengan target atau ekspektasi KPU. Sejak awal pun, Melas telah menyadari bahwa variabel pemilih muda tak bisa dikesampingkan. Sosialisasi lintas platform dan pemilihan medium yang modern dirasa jadi strategi cukup ampuh untuk menaikkan kepedulian para pemilih muda di Pilpres dan Pileg Februari lalu. Termasuk inisiatif-inisiatif KPU, baik yang dilakukan misalnya pemutaran film di kampus, kemudian di pondok pesantren secara nasional, itu kami lakukan. Nah ini juga tentu akan berkembang terus, kami juga mendorong misalnya, kami mengidentifikasi pada saat pelaksanaan pemilu 2024 lalu, sejumlah inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil, misalnya seperti taruhlah Beneran Indonesia, Bijak Memilih, itu kan platform-platform yang memang menggarap anak-anak muda dan itu kita tidak bisa abaikan. Nah KPU-nya mungkin support full-nya tidak, tapi kami mendorong dan memberikan legitimasi dan rekognisi kegiatan atau inisiatif-inisiatif itu, dan itu menjangkau anak-anak muda sehingga mereka lebih well informed ya terkait dengan
apa kebutuhan dalam konteks sistem pemilu. Lebih lanjut, Melas menegaskan strategi ini akan direplikasi di Pilkada November 2024. Tujuannya mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih muda dalam kontestasi pilkada mendatang. Ia berpendapat, pilkada punya karakteristik khusus, yakni semakin relevan karena lingkup yang lebih dekat dengan pemilih. Maka seharusnya akan lebih mudah untuk menggait partisipasi para pemilih. Nah, sebenarnya kalau bingkai besarnya ya tentang bagaimana Indonesia ke depan, ya tentu anak-anak muda akan punya peran yang luar biasa, baik dia posisinya sebagai pemilih ataupun sebagai penyampai aspirasi ya. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, kemudian strategi nasional pada saat kita laksanakan pemilu untuk 2024 kita sudah susun. Nah, itu yang kemudian direplikasi, diduplikasi di tingkat bawah. Nah, tentu konteks lokalitas tertentu ya itu akan membedakan karena kebutuhannya kan sangat intim kan, ketika posisi pilkada dengan pilpres maupun pileg. Isunya mungkin sudah berbeda, tetapi anak-anak mudanya akan tetap jadi variabel yang dominan untuk kemudian harus dijawab. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 ini tak luput dari kerjasama seluruh jajaran KPU. Semua apresiasi atas keberlangsungan pemilu 2024 ditujukan bagi Ketua KPU Hashim Asyari bersama 6 anggota KPU lainnya, yaitu Idam Holik, August Melas, BT Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Persadaan Harhab, serta Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno.